Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan hari ini kita membahas salah satu materi matematika di kelas 8 SMP, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ya, tapi untuk hari ini yang akan kita fokuskan pembahasannya untuk dua hal. Pertama, memahami definisi relasi, seperti apa itu relasi, dan selanjutnya menyatakan relasi dengan berbagai cara. Dan untuk pembahasan tentang fungsinya, insya Allah kita akan bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja berkaitan dengan relasi. Relasi secara bahasa itu artinya hubungan. Teman-teman pasti sudah tidak asing mendengar kata relation gitu ya. Nah, jadi relasi itu asal katanya dari bahasa Inggris. Relation artinya hubungan. Nah, dalam matematika relasi ini merupakan suatu aturan yang menghubungkan suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Jadi kata kuncinya ada di suatu aturan ya. Jadi yang dimaksud relasi itu adalah aturan yang menghubungkan suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Masih ingat tentang himpunan? Kita pernah belajar tentang himpunan di kelas 7 SMP ya. Oke, yang lupa boleh dilihat-lihat lagi catatan kelas 7-nya tentang himpunan. Selanjutnya kita lihat contoh kasusnya. Misalkan di sini ada 5 orang sahabat, namanya Cici, Desi, Norma, Yumna, dan Karisa, sedang menuliskan makanan favoritnya masing-masing. Cici menyukai bakso dan nasi goreng, Desi menyukai sate dan nasi goreng, Norma menyukai ayam geprek dan nasi padang, terus Yumna menyukai bakso dan ayam geprek, sedangkan Karisa menyukai nasi goreng. Ya, diingat-ingat ya. Jadi ada 5 orang sahabat di sini. Mereka mempunyai makanan favorit beda-beda nih ya. Nah, yang dimaksud dengan relasi itu seperti apa? Kita lihat di sini. Dari kasus tadi itu ada 2 himpunan. Ada himpunan A dan B, kita misalkan ya. Himpunan A-nya itu apa? Cici dan sahabatnya. Siapa aja tadi? Ada Cici, Desi, Norma, Yumna, dan Karisa. Kita misalkan itu himpunan A gitu ya. Selanjutnya himpunan B-nya adalah makanan. Tadi makanan yang dicerita tadi itu ada bakso, ada nasi goreng, ada sate, ada ayam geprek, dan nasi padang. Nah, di sini ada 2 himpunan ya, ada himpunan Cici dan sahabatnya, dan ada himpunan makanan. Yang dimaksud dengan relasi itu adalah aturan yang menghubungkan keduanya, yang bisa menghubungkan dari A ke B, yang bisa menghubungkan dari Cici ke bakso. Apa yang bisa menghubungkannya? Tadi adalah kalimat menyukai gitu ya. Cici menyukai bakso gitu ya. Nah, berarti menyukai di sini itu disebut relasi. Jadi relasi itu adalah aturan yang menghubungkan dari himpunan dengan himpunan yang lainnya. Bagaimana bisa dipahami untuk definisi himpunannya? Untuk selanjutnya, kita akan membahas cara menyatakan relasi. Nah, cara menyatakan relasi ini ada 3 cara. Ada yang menggunakan diagram panah, ada yang menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan juga ada yang menggunakan koordinat kartesius. Kita bahas satu persatu untuk yang diagram panah terlebih dahulu. Untuk diagram panah, cara menyatakan relasi dengan diagram panah, teman-teman pertama tuliskan himpunan-himpunan tadi dalam lingkaran gitu ya. Misalnya tadi ada himpunan A, anggotanya Cici, Desi, Norma, Yumna, Karisa, dan himpunan B, anggotanya tadi bakso, nasi goreng, sate, ayam geprek, nasi padang. Selanjutnya, sesuai namanya diagram panah, kita berikan tanda panah yang menghubungkan dari himpunan A ke B. Misalkan tadi ada Cici menyukai bakso, kita kasih panah dari Cici ke bakso. Selanjutnya, selain suka bakso, Cici juga tadi suka nasi goreng, dan kita beri panah Cici menyukai nasi goreng. Begitupun untuk yang lainnya, Desi menyukai sate, Desi juga menyukai nasi goreng, Norma menyukai ayam geprek, dan Norma juga menyukai nasi padang, Yumna menyukai ayam geprek, dan Yumna menyukai bakso. Selanjutnya tadi Karisa menyukai nasi goreng gitu ya. Jadi ini kita bacanya nanti Desi menyukai nasi goreng, Desi menyukai sate. Misalkan apa makanan yang disukai oleh Yumna? Tinggal kita lihat Yumna ini panahnya kemana. Oh, Yumna menyukai bakso dan Yumna menyukai ayam geprek. Seperti itu ya. Ini menyatakan relasi dengan diagram panah. Selanjutnya yang kedua adalah menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan.
Nah, kita di sini memasangkan antara himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Nah, karena di sini bentuknya himpunan, jangan lupa kita harus pakai tanda kurung kurawal ya, di depan, di awal, dan di akhir. Nah, kita tinggal buat pasangannya. Kayak tadi ada Cici suka bakso dan Cici suka nasi goreng. Nah, berarti kita tulisnya pertama kita buat kurung ini untuk memasangkannya gitu ya. Cici, bakso, artinya Cici menyukai bakso. Selanjutnya kita pisahkan, kita buat lagi pasangannya Cici, nasi goreng, artinya Cici menyukai nasi goreng. Tidak boleh langsung digabung ya, misalkan Cici, bakso, nasi goreng. Nggak boleh karena namanya di sini pasangan. Namanya pasangan berarti berdua ya, tidak ada orang ketiga di sini. Jadi Cici, bakso gitu ya. Nggak boleh Cici, bakso, nasi goreng. Jadi harus bikinnya pasangan-pasangan. Cici, bakso, terus Cici, nasi goreng gitu ya. Dan seterusnya Desi, sate, artinya Desi menyukai sate, Desi menyukai nasi goreng. Dan seterusnya teman-teman lanjutkan di buku catatannya dilengkapi ya dari contoh kasus yang tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah menyatakan relasi dengan koordinat kartesius. Nah, untuk koordinat kartesius, teman-teman masih ingat ya, bahwa koordinat kartesius itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X ini berarti yang horizontal, ini ya. Sumbu Y itu yang vertikal. Nah, himpunan A, yang tadi himpunan A, Cici, Desi, Norma, Yukna, Karisa. Nah, itu masuknya ada di sumbu X-nya. Kita tuliskan di sini ada Cici, Desi, Norma, Yukna, dan Karisa. Selanjutnya, yang himpunan B tadi masukkan ke dalam sumbu Y-nya ini. Ada bakso, nasi goreng, sate, ayam geprek, dan nasi padang. Terus bagaimana cara menuliskan tadi Cici menyukai bakso? Kita satukan dari Cici menyukai bakso, kita beri tanda di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi cara membacanya Cici menyukai bakso. Tadi selain suka bakso, Cici juga suka nasi goreng. Berarti kita bikin tanda lagi di sini. Ya, Cici menyukai nasi goreng. Begitupun untuk yang lainnya, nanti teman-teman di buku catatannya dilengkapi ya. Desi menyukai apa buat seperti contoh yang Cici ini ya. Ya, demikian untuk pembahasan hari ini mengenai definisi relasi dan cara menyatakan relasi. Ada 3 ya, ada menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga koordinat kartesius. Dan seperti biasa, untuk melatih kita dalam pelajaran matematika ini ada latihannya. Latihannya mudah saja, teman-teman. Coba pilih 5 orang teman di kelas. Siapa saja bebas ya, 5 orang teman di kelas. Terus tuliskan ekskul yang dia ikutinya. Misalkan ada Ahmad, dia suka ikut atau dia mengikuti ekskul Pramuka dan Tajimalela gitu ya. Terus nanti B, misalkan ada siapa gitu ya, menyukai atau mengikuti ekskul apa. Nah, tuliskan itu. Kemudian sajikan relasi antara teman kelasmu. Jadi himpunan A-nya itu nama teman-temannya ya. Terus yang himpunan B-nya adalah nama ekskulnya. Nah, teman-teman silahkan buat relasi dari tadi teman-teman yang di kelas dengan ekskul yang diikutinya menggunakan diagram panah, pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Nanti seperti biasa tugasnya dikumpulkan di SSA menggunakan fitur tugas online. Dan teman-teman, demikian untuk hari ini. Jika ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan di grup kelasnya dan kita diskusikan sama-sama. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.